Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 19 ayat 5 firman Tuhan menyatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Sahabat semua, ayat ini mengingatkan kita tentang identiti kita di hadapan Tuhan. Kita bukan sekadar ciptaannya, tetapi juga harta kesayangannya yang berharga. Namun, untuk hidup dalam kasih-Nya, kita perlu menuruti ketetapannya dan tetap setia kepadanya. Alangkah indahnya untuk mengetahui bahwa kita adalah harta kesayangan Allah. Bayangkan betapa berharganya sesuatu yang disebut sebagai harta kesayangan. Tuhan yang memiliki seluruh bumi dan segala isinya memilih kita sebagai umat istimewanya. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menginginkan perhubungan yang erat dengan kita sebagai anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengingatkan kita, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Marilah kita bertekad untuk hidup setia dalam kasih-Nya. Sebagai harta kesayangan Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya. Ini berarti kita harus mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk saling mengasihi sesama kita, untuk berbuat baik, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Hidup dalam kasih Tuhan juga memberikan kita perlindungan dan berkat, karena Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Efesus 5 ayat 1 hingga 3 ada menyatakan, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Marilah kita hidup menuruti ketetapannya. Allah menetapkan perintah dan hukum-Nya bukan untuk membebani kita, tetapi untuk membimbing kita kepada kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Ketika kita mentaatinya, kita menunjukkan rasa hormat dan kasih kita kepadanya. Ketaatan bukan hanya tentang mengikuti peraturan, tetapi juga tentang sikap hati yang rela dipimpin oleh Tuhan dalam segala perkara. Marilah kita mengekalkan konsistensi dalam iman dan ibadah kita. Menjadi harta kesayangan Allah berarti kita harus tetap setia dalam iman dan ibadah kita. Dalam dunia yang penuh godaan dan tentangan ini, kita harus tetap teguh dalam berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah dengan bersungguh-sungguh. Konsistensi dalam iman menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai kasih Tuhan dan ingin hidup untuk menyenangkannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita mengingatkan bahwa kita adalah harta kesayangan Allah. Dia telah memilih dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih-Nya tidak bergantung kepada keadaan ataupun kelemahan kita, tetapi diberikan dengan setia dan tanpa syarat. Sebagai respons atas kasih-Nya, marilah kita hidup dalam kasih-Nya.
mentaati firman-Nya, dan terus bertumbuh dalam iman. Ini bukan sekadar panggilan untuk mengikuti peraturan, tetapi merupakan sebuah perjalanan untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan, untuk menemukan sukacita sejati dalam perhubungan kita dengannya. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang penuh damai, penuh berkat, dan kepastian bahwa kita sentiasa berharga di mata-Nya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya. Dan dalam setiap langkah kehidupan, Dia selalu menyertai dan menopang kita. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.